Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang dividen suatu saham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memilih sebuah saham, memang perlu dipertimbangkan saham-saham yang memberikan dividen yang cukup besar ya. Kenapa? Karena kadang harga saham itu fluktuatif ya, tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau kita pertahankan misalnya selama 1 tahun, ternyata harga sahamnya tetap sama gitu ya. Nah, kalau harga sahamnya sama, maka otomatis kalau kita punya dividen kan lumayan. Berarti paling nggak kita masih profit dari dividennya. Jadi itu. Terus yang kedua, dividen yang besar itu memberikan indikasi bahwa perusahaan tuh punya duit. Jadi duitnya cukup untuk memberikan reward kepada pemegang saham. Jadi sudah pastilah dia punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak mungkin bagi dividen ya. Sebagai contoh ini ya saham BCA ya. Saham BCA ini kalau kita hold 1 tahun ini harganya sama ya, 8.700. Jadi kalau kita beli tahun 2023 ya, bulan Desember awal, dipertahankan sampai sekarang, Desember 2022 dipertahankan sampai Desember 2023, ini harga sahamnya hampir sama ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dividennya berapa nih, Desember 23 itu dividennya berarti dapatnya nih ya, ini dari 2 Desember 2022. Oh, ini belum dapat nih, sekarang kan sudah tanggal di atas 10 ya, berarti 170 tambah 42 di 212 dibagi dengan harga sahamnya yang sekarang 8750, 2,4% ya. Jadi otomatis selama 1 tahun pegang saham BCA ini kita cuma profit 2,4% ya dari dividennya. Coba kalau kita pegang saham BRI ya 1 tahun ya. Nah, ini lumayan kalau BRI. Ini harga saham sebelumnya 4.500 dikurangi berapa nih? 5.375 dikurangi 4.500 dibagi 4.500, cuan 19% nih dari capital gainnya saja kalau BRI. Terus ditambah dengan dividennya anggap saja Januari ini masuk ya, berarti 231 tambah 57 ya, 288 dibagi 53, 288 dibagi 4.500 ya tadi ya. Rp4.500, 6,4%. Jadi udah 25% sendiri ya BRI. BMRI 1 tahun ini juga tumbuh dari 5.000, mungkin ini 5.100-an ya, sampai 5.700 ya, 600 poin tumbuh ya, walaupun nggak sebesar BRI. 600 poin dibagi harga sahamnya 5.100, tumbuh 11%. Kemudian tambah dividennya 529 ya.
529 11% ya. 529 dibagi 5.100. 10%, jadi ya 21%-an. Jadi ini teman-teman ya, pentingnya memilih saham-saham yang dividennya cukup besar. Kalau pegang saham Adaro, coba Adaro 1 tahun ya, turun teman-teman. Ya karena ini pertambangan pas kemarin kan sangat tinggi harganya, sehingga sekarang harganya turun ya, sahamnya turunnya cukup banyak ini ya. Kalau teman-teman ini pegang ini di sekitar 3.600, dikurangi 2560, turun 1000 poin ya, cukup besar ini, turun 1000 poin dibagi 3.600, turun 28%. Tapi kalau dividennya ini 240, sekitar 10% ya, jadi masih minus 15%. Nah ini pentingnya untuk kita diversifikasi ya teman-teman. Jadi ada saham-saham yang kita hold, yang tumbuh terus, kemudian ada yang cyclical. Yang cyclical ini potensi cuannya cukup besar ya. Kalau tiba-tiba ada lonjakan harga komoditas, dia akan naik ya. Coba kalau kita lihat BSSR 1 tahun, ini BSSR 1 tahun turunnya nggak terlalu besar, ini dibandingkan dengan dividennya ini udah positif nih BSSR. TMG ITMG turun cukup besar nih ya, dari 38 ke 2024, turunnya 14.000 ya, 14.000 poin dibagi 38.000, turunnya 36% ya. Dividennya berapa ini? 14.000. Dividennya sekitar 9.000 ya, masih minus 5.000 poin ya. Tapi kalau pegang ITMG ini dipertahankan terus sampai tahun depan ya sudah positif ya. Ya. Jadi penting juga ya teman-teman lihat potensi sahamnya ke depannya ya. Kalau memang untuk hold jangka panjang memang yang paling aman ya saham-saham perbankan ya. Saham-saham perbankan walaupun dividennya kecil tapi capital gain-nya tumbuh juga, sehingga kalau di total juga besar akhirnya di atas 20%. Sedangkan saham-saham pertambangan kalau kita pegang pas saat harga tinggi kemarin ya, tahun kemarin ya, sekarang minus. Nah justru sekarang ini pas harga batubara turun, sahamnya juga turun ya, kita harusnya mulai masuk ya, sehingga ada potensi untuk mendapatkan dividen yang cukup besar di beberapa bulan ke depan ya. Seperti Adaro ini kan Desember, BSSR Desember atau Januari, kemudian ITMG itu April atau Mei, PTBA sekitar apa itu ya, PTBA itu? PTBA itu sekitar Juni ya, kalau nggak April Juni ya, sekitar itu. Jadi mumpung harga sahamnya murah dan potensi dividennya cukup besar. Ya, oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Hari ini hari Senin tanggal 11 Desember. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.